Selamat datang di Bali, sebuah pulau yang tidak hanya memikat dengan keindahan alamnya, tetapi juga dengan spiritualitas dan kebudayaan yang mengalir dalam setiap napas kehidupan. Dari gemerlap upacara adat di pura-pura kuno hingga senyum ramah penduduknya, Bali menawarkan sebuah pengalaman yang menyentuh jiwa. Namun di balik keindahan yang tampak di permukaan, tersembunyi sebuah kekayaan yang tak kalah mempesona, kekayaan kuliner. Dan di antara hidangan-hidangan legendarisnya, ada satu nama yang selalu disebut dengan penuh rasa hormat, bebek betutu. Mungkin Anda pernah mencicipi hidangan ini di restoran-restoran atau warung makan. Daging bebek yang empuk dan lembut, dibalut bumbu rempah yang pedas dan aromatik, adalah sebuah pengalaman rasa yang tak terlupakan. Tapi tahukah Anda bahwa bebek betutu yang Anda kenal saat ini hanyalah sebagian kecil dari kisah yang sebenarnya? Jauh sebelum hidangan ini populer di kalangan wisatawan, bebek betutu adalah sajian istimewa yang hanya disuguhkan untuk para raja, bangsawan, dan dewa. Ia adalah hidangan sakral, sebuah persembahan yang memiliki makna spiritual mendalam dan proses yang penuh ritual. Bayangkanlah pemandangan di era kerajaan-kerajaan Bali kuno. Di tengah riuh rendahnya persiapan upacara besar, di dapur istana yang sibuk, para juru masak dengan khusyuk menyiapkan hidangan yang paling agung. Bukan sembarang hidangan, melainkan hidangan yang dirancang untuk memberikan penghormatan tertinggi, sebuah simbol dari kemakmuran dan kesucian. Bebek betutu adalah jawabannya. Ia tidak dibuat dari sembarang bumbu, melainkan dari perpaduan rempah-rempah yang rumit dan sempurna, yang dikenal sebagai bumbu genep atau bumbu lengkap. Setiap bumbu yang digunakan, dari cabai, bawang hingga serai, memiliki peran penting, menciptakan sebuah harmoni rasa yang mencerminkan keseimbangan semesta. Namun yang paling membedakan bebek betutu istana adalah ritual memasaknya. Berbeda dengan cara memasak modern, hidangan ini dulu dimasak dengan cara yang sangat kuno, yaitu dibungkus dan dikubur dalam api sekam di dalam tanah. Proses ini bukan hanya teknik memasak, melainkan sebuah bentuk meditasi dan persembahan. Api dari sekam melambangkan elemen panas, sementara tanah melambangkan elemen bumi. Dengan memasak bebek betutu di antara api dan tanah, para juru masak percaya bahwa mereka mengundang energi semesta untuk memberikan taksu, kekuatan spiritual, pada hidangan tersebut. Proses yang memakan waktu berjam-jam ini menghasilkan daging bebek yang sangat lembut, bumbu yang meresap sempurna, dan rasa yang tak tertandingi oleh metode memasak manapun. Jadi, apa rahasia-rahasia kuno yang tersembunyi di balik hidangan suci ini? Bagaimana sebuah hidangan yang dulunya hanya untuk para raja bisa sampai di meja makan kita? Dan apa saja makna filosofis di balik setiap bumbu dan setiap langkah prosesnya? Dalam video ini kita akan mengungkap seluruh kisah bebek betutu. Dari ritual api kuno hingga popularitasnya yang mendunia. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan kuliner yang akan mengubah cara Anda memandang bebek betutu selamanya. Untuk memahami keagungan bebek betutu, kita harus memutar kembali waktu ke masa kejayaan kerajaan-kerajaan Bali kuno. Bukan hanya sebagai pusat kekuasaan, kerajaan-kerajaan ini, terutama di masa keemasan kerajaan Gel-Gel dan penerusnya, kerajaan Klungkung, adalah epicentrum kebudayaan, seni, dan spiritualitas. Di lingkungan istana yang megah, setiap detail kehidupan termasuk makanan, dipandang sebagai perwujudan dari nilai-nilai filosofis dan spiritual yang mendalam. Disinilah bebek betutu bukan sekadar hidangan, melainkan sebuah pernyataan. Bebek betutu menduduki posisi yang sangat istimewa. Jauh dari hidangan sehari-hari rakyat, ia adalah sajian yang secara eksklusif dipersiapkan untuk acara-acara terpenting, menjadikannya simbol status dan penghormatan tertinggi. Para juru masak istana, yang posisinya sangat dihormati, akan memulai ritual persiapan bebek betutu hanya saat ada upacara dewa yatnya, ritual persembahan kepada para dewa, atau perayaan besar seperti upacara manusa yatnya, yang menandai siklus kehidupan manusia, seperti pernikahan agung atau ritual metata, upacara potong gigi, para pangeran dan putri. Hidangan ini juga menjadi pilihan utama untuk menyambut tamu-tamu agung dari kerajaan lain, sebagai wujud penghormatan dan kemegahan yang ditunjukkan oleh raja. Pemilihan bebek sebagai bahan utama pun tidak sembarangan. Dalam kepercayaan Hindu Bali, bebek dianggap sebagai hewan yang suci dan bersih, karena perilakunya yang selalu membersihkan diri di air. Menyajikan seekor bebek utuh dalam sebuah perayaan adalah gestur untuk mempersembahkan yang terbaik dan terbersih kepada para dewa atau tamu agung. Ini adalah wujud dari yadnya, sebuah pengorbanan suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas,
di mana hidangan menjadi media untuk mencapai tujuan spiritual. Oleh karena itu, bebek betutu bukan sekadar persembahan rasa, melainkan sebuah banten sesaji yang mewujud dalam bentuk kuliner. Dapur istana sendiri adalah sebuah laboratorium seni dan tradisi. Di sana resep bebek betutu bukan sekadar panduan memasak, melainkan sebuah warisan yang dijaga dengan ketat oleh para koki kerajaan. Resep otentik ini yang kaya akan bumbu genep dan teknik memasak yang unik, tidak pernah ditulis melainkan diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa keaslian dan esensi spiritual hidangan ini tidak pernah pudar atau terdistorsi. Ia adalah sebuah warisan yang hidup, yang terus memancarkan aura sakralnya hingga hari ini. Dan semua rahasia dari keagungan ini bersembunyi di balik rempah-rempahnya yang begitu kaya. Jika bebek betutu adalah mahakarya agung dari dapur istana Bali, maka jiwa dan ruhnya tersembunyi di dalam bumbu genep. Jangan terkecoh dengan namanya yang sederhana. Genep dalam bahasa Bali berarti lengkap atau komplit, dan bumbu ini adalah perwujudan sempurna dari makna tersebut. Ia adalah jantung dari hampir setiap hidangan otentik Bali, dan merupakan kunci yang membedakan bebek betutu dari hidangan bebek lainnya di seluruh dunia. Tanpa bumbu genep, bebek betutu hanyalah bebek yang dimasak biasa. Namun dengan bumbu ini ia bertransformasi menjadi sebuah sajian sakral. Rahasia bumbu genep terletak pada kompleksitas dan keseimbangannya. Bumbu ini bukan hanya campuran rempah-rempah, melainkan sebuah orkestra yang harmonis dari 15 hingga 20 jenis bumbu yang bekerja sama untuk menciptakan simfoni rasa yang sempurna. Proses pembuatannya adalah sebuah ritual tersendiri. Di atas ulekan dan cobek batu, para juru masak kerajaan dengan cekatan menggerus bahan-bahan satu persatu. Suara ulekan yang berirama menjadi musik yang memenuhi dapur, dan aroma yang menguar adalah pertunjukan pembuka dari sebuah hidangan agung. Mari kita bongkar satu persatu komponen utama dari bumbu genep. Pertama, ada bahan dasar yang memberikan rasa dasar dan pedas. Bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit merah. Ini adalah fondasi yang memberikan kehangatan dan rasa pedas yang khas Bali. Kemudian ada rempah-rempah yang memberikan aroma dan karakter. Kunyit, jahe, kencur, dan lengkuas. Kunyit tidak hanya memberikan warna kuning keemasan yang cantik, tetapi juga berfungsi sebagai antiseptik alami. Jahe memberikan sensasi hangat, kencur memberikan aroma unik yang tidak ditemukan pada bumbu lain, dan lengkuas menambahkan aroma yang segar. Semua bahan ini harus digerus hingga benar-benar halus, sebuah proses yang membutuhkan waktu dan tenaga. Namun penting untuk memastikan semua sari bumbu keluar dengan maksimal. Selain itu, bumbu genep juga diperkaya dengan rempah-rempah kering dan bahan-bahan pendukung lainnya yang memberikan kedalaman rasa yang tak terduga. Beberapa resep kuno menambahkan lada hitam, ketumbar, jintan, pala, dan cengkeh, menciptakan lapisan rasa yang lebih kompleks. Kehadiran daun salam dan serai yang digeprek memberikan aroma harum yang segar, sementara terasi, pasta udang, memberikan sentuhan gurih yang khas dan tak tergantikan. Semua elemen ini disatukan dengan cermat, dengan takaran yang telah disempurnakan selama berabad-abad, menciptakan bumbu yang tidak hanya enak, tetapi juga kaya akan filosofi. Filosofi bumbu genep adalah cerminan dari konsep Trihita Karana, yaitu 3 hubungan harmonis. Hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam. Keseimbangan rasa dalam bumbu genep, pedas, gurih, asam, dan manis melambangkan keseimbangan semesta. Setiap bahan yang berasal dari alam adalah bentuk penghormatan, dan proses pembuatannya yang manual adalah bentuk hubungan spiritual dengan bahan-bahan tersebut. Menggunakan bumbu genep untuk bebek betutu adalah sebuah tindakan yang menyatukan semua elemen ini. Bebek sebagai anugerah alam, proses memasak sebagai bentuk hubungan spiritual, dan hidangan akhir sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan dan manusia. Setelah bumbu genep siap, ritual utama pun dimulai. Membalur bumbu ke seluruh bagian bebek. Dengan tangan, bumbu digosokkan hingga merata ke permukaan kulit dan bahkan dimasukkan ke dalam rongga perut bebek, memastikan setiap serat daging terinfusi dengan kekayaan rasa ini. Proses ini bukan hanya tentang membumbui, ini adalah tindakan cinta dan dedikasi. Sebuah janji bahwa hidangan yang akan disajikan adalah yang terbaik dan paling sempurna. Semua rahasia dan filosofi yang terkandung dalam bumbu genep inilah yang membedakan bebek betutu istana. Ia adalah sebuah mahakarya yang menceritakan kisah tentang hubungan manusia dengan alam, dengan Tuhan, dan dengan warisan leluhurnya. Namun bumbu genep hanyalah satu bagian dari cerita.
Selanjutnya kita akan melihat bagaimana bumbu yang kaya ini disatukan dengan bebek melalui proses memasak yang paling kuno dan menakjubkan di Bali. Jika bumbu genep adalah jiwa dari bebek betutu, maka proses memasak yang otentik adalah tubuh yang mewadahi jiwa tersebut. Memasak bebek betutu di dapur istana Bali bukanlah sekadar rutinitas. Ia adalah puncak dari sebuah ritual yang sakral, sebuah tarian kuno antara manusia dengan elemen alam. Berbeda dengan cara memasak modern yang mengandalkan kompor gas dan oven, proses ini kembali ke esensi purba, memanfaatkan kekuatan api dan tanah. Ritual dimulai setelah bebek selesai dibaluri dengan bumbu genep yang kaya. Bebek tersebut kemudian dibungkus dengan sangat rapat menggunakan beberapa lapis daun pinang atau daun pisang, lalu diikat kuat dengan tali dari serat kelapa. Pembungkusan ini bukan hanya untuk melindungi bebek dari kotoran, tetapi juga untuk menjaga semua aroma dan sari-sari bumbu agar tidak hilang, memastikan setiap serat daging terinfusi sempurna. Ini adalah langkah pertama dari proses transformasi. Kemudian tahap yang paling menakjubkan pun dimulai. Ritual penguburan atau mengubur. Di halaman belakang dapur istana, telah disiapkan lubang khusus yang digali di tanah. Lubang ini bukan sembarang lubang. Ia adalah tungku alami yang telah dipersiapkan dengan hati-hati. Dasar lubang diisi dengan sekam atau arang kayu yang telah dibakar hingga menjadi bara. Bara ini, yang menyala dengan panas stabil dan merata, adalah sumber panas yang akan memasak bebek dengan sangat perlahan dan sabar. Bebek yang sudah terbungkus rapi kemudian diletakkan di tengah-tengah lubang. Di antara tumpukan bara panas tersebut, lubang lalu ditutup kembali dengan tanah dan daun-daun kering, mengunci panas dan aroma di dalamnya. Proses ini adalah sebuah manifestasi dari filsafat keseimbangan Bali. Api melambangkan elemen Agni, api, yang memiliki kekuatan untuk memurnikan dan mengubah. Sementara tanah melambangkan elemen Pertiwi, bumi, yang memberikan stabilitas, kelembutan, dan nutrisi. Dengan mengubur bebek di dalam tanah dan memasaknya dengan api, para juru masak percaya bahwa mereka mengundang energi alam semesta untuk menyempurnakan hidangan tersebut, menjadikannya persembahan yang tidak hanya lezat, tetapi juga memiliki taksu atau kekuatan spiritual. Proses memasak ini berlangsung selama 6 hingga 12 jam, sebuah durasi yang mustahil dalam metode modern. Namun kesabaran adalah bagian dari ritual ini. Panas yang stabil dari bara membuat daging bebek matang perlahan, serat-seratnya melunak dan bumbu meresap hingga ke tulang. Hasilnya adalah daging bebek yang begitu empuk sehingga nyaris hancur di mulut, dengan aroma rempah yang menyatu sempurna, dengan aroma smoky dari bara sekam. Tidak ada cara lain yang bisa menghasilkan tekstur dan rasa seotentik ini. Setelah berjam-jam menanti, momen puncak pun tiba, ritual pengangkatan. Bebek yang dibungkus dengan daun pisang diangkat perlahan dari dalam tanah. Aroma yang menguar saat bungkusan dibuka adalah sebuah kejutan indera yang luar biasa. Di balik lapisan tanah dan daun yang hangus tersembunyi daging bebek yang berwarna gelap dan mengkilat, siap untuk disantap. Proses memasak yang panjang dan penuh ritual ini menegaskan bahwa bebek betutu adalah lebih dari sekadar makanan. Ia adalah sebuah narasi tentang kesabaran, penghormatan terhadap alam, dan keahlian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun bagaimana mungkin hidangan dengan proses yang begitu rumit dan memakan waktu ini bisa bertahan di tengah arus modernisasi? Dan bagaimana ia bisa menjadi ikon kuliner global yang disajikan di setiap sudut Bali? Kisah perjalanannya dari ritual kuno ke panggung dunia adalah cerita yang tak kalah menarik. Setelah melalui ritual panjang api dan tanah, bebek betutu kini memulai babak baru dalam perjalanannya. Di tengah pesatnya perkembangan pariwisata, Bali tidak hanya dikenal sebagai surga pantai dan pura, tetapi juga sebagai destinasi kuliner kelas dunia. Perubahan ini membawa tantangan sekaligus kesempatan bagi hidangan-hidangan kuno seperti bebek betutu, yang harus beradaptasi untuk bertahan. Transformasi terbesar bebek betutu adalah perpindahannya dari panggung ritual ke panggung komersial. Dahulu, hidangan ini hanya disiapkan untuk upacara-upacara istimewa yang jarang terjadi. Prosesnya yang memakan waktu belasan jam dan memerlukan lahan untuk mengubur bebek, tidaklah efisien untuk melayani permintaan pasar yang terus meningkat. Oleh karena itu, para juru masak dan pengusaha kuliner di Bali mulai mencari cara untuk memproduksi bebek betutu dalam skala besar, tanpa mengorbankan esensinya. Muncullah teknik memasak modern yang mengadaptasi prinsip-prinsip kuno. Metode mengubur yang sakral diganti dengan metode yang lebih praktis, seperti steaming, mengukus, dan roasting, memanggang dalam oven.
Bebek akan dikukus terlebih dahulu hingga sangat empuk, lalu dipanggang untuk mendapatkan tekstur kulit yang renyah dan warna yang menarik. Meskipun metode ini jauh lebih cepat dan efisien, sebagian dari aroma smoky dan cita rasa yang menyatu dari proses mengubur yang asli tidak bisa sepenuhnya direplikasi. Namun, adaptasi ini memungkinkan bebek betutu untuk dinikmati oleh siapapun, kapanpun, tanpa harus menunggu upacara khusus. Penyebaran bebek betutu dari upacara ke warung makan adalah sebuah fenomena budaya yang menarik. Ia berhasil bertransformasi dari simbol status menjadi ikon pariwisata. Restoran dan warung bebek betutu kini dapat ditemukan di setiap sudut Bali. Mulai dari yang sederhana hingga yang mewah, hidangan ini tidak hanya menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara, tetapi juga menjadi menu wajib bagi turis domestik. Popularitasnya yang meluas juga membawa manfaat ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan menopang industri kuliner lokal. Namun, di balik gemerlap popularitas ini, muncul pertanyaan penting. Apakah bebek betutu dapat mempertahankan taksu dan keasliannya di tengah arus modernisasi? Beberapa pihak percaya bahwa dengan hilangnya ritual kuno, hidangan ini kehilangan jiwanya. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa adaptasi adalah kunci untuk melestarikan warisan. Untungnya, masih ada para penjaga tradisi yang berkomitmen untuk menjaga warisan otentik ini. Di beberapa desa atau keluarga yang masih memegang teguh adat, ritual memasak bebek betutu dengan cara mengubur masih dilakukan, terutama untuk upacara-upacara besar. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan bahwa rahasia kuno tidak akan hilang. Ketika hidangan bebek betutu asli ini disajikan, para penikmat kuliner rela datang dari jauh, tidak hanya untuk mencicipi rasa, tetapi juga untuk menyaksikan dan menghormati proses ritualnya. Pada akhirnya, kisah bebek betutu di era modern adalah sebuah paradoks. Ia adalah sebuah warisan kuno yang hidup di dunia modern, sebuah simbol masa lalu yang makmur di masa kini. Ia berhasil memenangkan hati dunia, tetapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan komersialisasi akan terus berlanjut. Bebek betutu adalah bukti bahwa sebuah hidangan dapat menjadi lebih dari sekadar makanan. Ia bisa menjadi duta budaya yang menceritakan kisah tentang spiritualitas, ketekunan, dan identitas sebuah bangsa. Kita telah menempuh sebuah perjalanan yang luar biasa, menyusuri setiap jejak yang ditinggalkan oleh bebek betutu. Kita bukan hanya belajar tentang sebuah resep, melainkan memahami sebuah narasi yang dalam tentang sejarah, spiritualitas, dan seni kuliner Bali. Kita telah melihat bagaimana sebuah hidangan bermula sebagai persembahan sakral untuk para raja dan dewa, yang diciptakan dengan bumbu genep yang rumit dan dimasak melalui ritual api dan tanah yang kuno. Bebek betutu mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga, bahwa makanan adalah cerminan dari budaya. Ia adalah bukti nyata dari kesabaran, keharmonisan, dan dedikasi yang mengakar kuat dalam filosofi hidup masyarakat Bali. Meskipun kini telah beradaptasi untuk memenuhi selera modern, jiwa dan esensi dari hidangan ini masih tetap hidup, dijaga oleh para penikmat dan para penjaga tradisi. Jadi, ketika Anda melihat atau mencicipi bebek betutu, ingatlah bahwa Anda sedang menikmati lebih dari sekadar hidangan. Anda sedang merasakan sepotong sejarah, sebuah ritual yang diwariskan dari para leluhur, dan sebuah perayaan dari kekayaan budaya yang tak ternilai harganya. Menghargai hidangan seperti ini adalah cara kita merayakan kekayaan budaya yang tak ternilai. Jika Anda terinspirasi dan ingin terus menjelajahi kisah-kisah di balik hidangan legendaris Nusantara, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi. Bergabunglah bersama kami di Pustaka Rasa, tempat setiap makanan menceritakan kisahnya.